millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Diriwayatkan seorang tabi'in bernama Atha bin Rabbah. Dia kalau dari sisi fisik amat tidak menarik. Orangnya kecil, kurus, hitam, rambutnya keriting kecil-kecil. Dan matanya satu rusak. Tapi dia dijuluki ulamanya para ulama, alimnya para ulama. Salah satu ilmunya yang barokah ketika itu Abu Hanifah yang membawa mazhab Hanafi. Di antara 4 mazhab itu, setelah selesai syai kemudian tahallul. Dan ini mungkin pelajaran buat kita juga. Dia cukur kepada tukang cukur yang pernah mencukur Atha bin Rabbah. Padahal ini ulama besar Abu Hanifah. Ada 5 pelajaran yang diberikan oleh tukang cukur yang pernah mencukur Atha bin Rabbah. Pelajaran pertama, kata Abu Hanifah, ketika aku hendak duduk, aku duduk begitu saja. Tapi diingatkan oleh tukang cukur ini, wahai Tuhan, bertakwalah kepada Allah. Menghadap kiblat Anda, menghadap Ka'bah, Ka'bah di depanmu, katanya. Ini ibadah, maka Anda harus menghadap kiblat. Maka ini pelajaran pertama. Kemudian Abu Hanifah bertanya, berapa aku harus bayar kepadamu? Pelajaran kedua, kata tukang cukur, wahai hamba Allah, bertakwalah. Ini ibadah. Aku mencukur Anda ini ibadah. Anda mencukur ini juga ibadah. Tidak usahlah bicara tentang harga. Bayarlah sepuasmu. Betul juga, kata Abu Hanifah. Ketika dia duduk, Hanifah itu diam saja. Diingatkan lagi oleh tukang cukur. Wahai hamba Allah, bertakwalah. Berzikirlah kepada Allah. Anda ini sedang tahallul. Berzikirlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul juga, kata Abu Hanifah. Terus Abu Hanifah minta agar dicukur dari sebelah kiri. Kata tukang cukur, bertakwalah kepada Allah. Dimulai dari sebelah kanan, wahai hamba Allah. Ini pelajaran keempat. Maka setelah imam membayar, Abu Hanifah pergi. Kemudian ditanya, wahai hamba Allah, bertakwalah. Berdoalah kepada Allah. Ini hal yang mustajab. Berdoa kepada Allah. Maka aku juga berdoa. Aku lihat, kata Abu Hanifah, tukang cukur ini tidak terlalu menarik potongannya. Bukan ulama, bukan ustaz. Saya tanya, dari mana Anda dapat 5 pelajaran seperti ini? Kata tukang cukur ini, aku mendapat pelajaran dari Atha bin Rabbah yang sudah lama meninggal. Luar biasanya barokah dari ilmu yang dibawa oleh Atha bin Rabbah. Sampai tukang cukur itu pun bisa memberikan pelajaran kepada Abu Hanifah. Hadirin rahimakumullah, Atha bin Rabbah ini karena mendapat banyak keluhan dari masyarakat di sekitar Makkah, maka dia berkeinginan untuk bertemu khalifah, bertemu presiden. Yang posisinya ibu kotanya itu di Damaskus, di Syam, Syria. Jaraknya kalau naik kuda agak cepat itu butuh waktu 1 bulan. Sementara dia hanya mempunyai keledai. Keledainya ini kurus sekali.
Dia hanya memakai baju jubahnya, memakai surbannya yang sudah kumal. Tapi dia tetap berkeinginan untuk menuju ke Damaskus, ke Syam, Syria. Maka berangkatlah Atha bin Rabah ke sana. Sebelum memasuki gerbang istana, tiba-tiba ada kereta kencana yang dibawa oleh 6 ekor kuda. Di dalamnya itu ada ulama besar juga. Namanya hampir sama, Atha dari Khurasan, dari Iran, bersama anaknya. Karena melihat Atha bin Rabah itu, Atha Khurasani itu turun. Dia bersama anaknya dalam kereta kencana itu. Heran juga. Biasanya bapaknya ulama ini didatangi, tapi ini Atha mendatangi Atha bin Rabah. Turun dari kereta kencananya, dilihat oleh anaknya saling berpelukan. Iya. Tak lama kemudian Atha Khurasani kembali ke kereta kencananya, ditanyakan oleh anaknya, "Wahai ayah, siapakah orang itu?" Karena Atha Khurasani ini kan dikenal nama, tidak dikenal foto, tidak dikenal orang seperti kita zaman ini. "Siapakah itu wahai ayah? Kok kelihatannya ya miskin sekali, bajunya, tunggangan keledainya itu biasanya terbuat dari besi, ini dari kayu." Kata Atha al-Khurasani, "Wahai anakku, tahukah engkau itu adalah Atha bin Rabah?" Atha bin Rabah, ulamanya para ulama. "Iya." "Kamu jangan berkata sembarangan lisanmu tentang dia. Minta maaf sana kamu." Akhirnya anak ini minta maaf. Dan kemudian keduanya masuk istana. Sementara anak Atha al-Khurasani ini menunggu di kereta kencananya. Setelah keluar dari istana keduanya ini, maka anaknya bertanya kepada ayahnya Atha al-Khurasani, "Apa yang terjadi? Apa yang kalian berdua bicarakan di istana?" Inilah yang kemudian kita kisahkan ceritanya ini melalui anaknya Atha al-Khurasani. Kata Atha al-Khurasani, "Demi Allah, seandainya bukan Atha bin Rabah, aku tidak dipersilakan masuk di istana oleh raja." Bukan main raja menyambut, baru kali ini dalam sejarah pertama kali seorang khalifah, seorang presiden bangkit dari tempat duduknya, dari singgasananya menyambut Atha bin Rabah. Biasanya ulama datang, salaman datang begitu, tapi ini jambut sampai ke pintu gerbang istana. Sampai dibawa, dipegang tangannya untuk duduk di dekatnya. "Hal huna ya Abal Muhammad," karena anak Atha al-Rabah ini namanya Muhammad. "Kesini wahai bapaknya Muhammad." Sampai dekatkan persis bersama bahasa Inggrisnya itu jejer. Berdampingan Raja Al-Walid bin Malik dengan Atha bin Rabah. Kata Khalifah Malik, Al-Walid bin Malik ini katakan, "Apa kedatanganmu kemari wahai Atha bin Rabah?" "Aku ada hajat." "Silakan sampaikan apa hajatmu," kata Khalifah. Yang pertama, orang-orang di Makkah belum menerima bagi hasil lah, keuntungan tentang hasil dari negara ini. "Oh begitu, iya." Dipanggil sekretarisnya, "Wahai gulam, catat, serahkan bagi hasil keuntungan dari negara untuk masyarakat Makkah." Yang kedua, wahai khalifah, para tentara, para mujahidin di perbatasan itu, istrinya juga banyak mengeluh ke saya karena gajinya terlambat. Dipanggil lagi sekretarisnya, "Wahai gulam, catat, bayarkan gaji para tentara yang ada di perbatasan." Sampai ada 5 pertanyaan, semua dipenuhi. Kemudian kata Atha bin Rabah, "Ada satu hajat saya yang
lebih utama dari seluruh hajat yang saya sampaikan. Apa itu, kata Khalifah Walid bin Malik? Kata Atha, wahai Khalifah, wahai Presiden, Anda dilahirkan sendiri dan Anda nanti mati dalam keadaan sendiri, dan Anda nanti dihisab dalam keadaan sendiri. Dia berdiri sambil menunjuk raja ini, menunjuk presidennya, diingatkan, Anda ini lahir dalam keadaan sendiri, nanti mati dalam keadaan sendiri, dan nanti dihisab dalam keadaan sendiri. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya istanamu, presidenmu, istanamu, pegawaimu, seluruh pengawal-pengawalmu, dayang-dayangmu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menangis Walid bin Walid memukul-mukul tongkatnya, menangis dia. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas nasihatmu ya Atha bin Rabbah. Tapi Atha kemudian pergi meninggalkannya. Dikejar oleh pegawainya. Dibawakan satu kantong dinar emas, diberikan kepada Atha. Kata Atha, bukan ini maksudku untuk datang kemari. Aku tidak butuh ini. Atha kemudian pergi. Hadirin rahimakumullah. Di lain kesempatan Atha bin Rabbah ini pernah mendapatkan surat edaran, surat instruksi. Diangkat menjadi mufti oleh Sulaiman bin Malik yang menjadi raja sesudahnya. Mufti ini adalah ulama yang hanya boleh memberikan fatwa khusus di bulan haji. Kalau di kita itu namanya mu'ilah kira-kira gitu. Tapi ini seorang mufti, bukan lembaga, tapi orang yang ditunjuk oleh raja untuk memberikan fatwa khususnya di bulan haji. Karena banyak orang yang bertanya-tanya di bulan haji itu tentang macam-macam. Mulai dari persoalan pribadi, mulai dari persoalan tentang sah dan tidaknya, boleh dan tidaknya ibadah haji, yang begini dan seterusnya, memakai parfum, yang pakai tudung, yang pakai songkok dan lain sebagainya. Kebetulan Sulaiman bin Malik ini haji juga pada tahun itu. Ketika wukuf di Arafah, Sulaiman bin Malik ini buat tenda besar bersama pegawainya, bersama pengawalnya, bersama keluarganya. Kemudian dia bertanya, di mana letaknya kemahnya Atha bin Rabbah? Ada di sana ya Tuan Raja. Antarkan saya ke sana. Dia diantarkan ke sana, hadirin rahimakumullah. Sampai ke sana ketemu dengan Atha bin Rabbah. Kata Atha bin Rabbah, apa keperluan Anda kemari? Apa ada yang saya bisa bantu? Kata Raja Sulaiman bin Malik, ada keperluan saya. Kata Atha bin Rabbah, apa keperluan Anda? Apa hajat Anda? Apa keinginan Anda? Keinginan pribadi, hajat pribadi, atau pertanyaan pribadi, atau masalah pertanyaan berkaitan dengan negara yang kamu pimpin? Ini bukan masalah negara, tapi masalah pribadi. Kata Atha bin Rabbah, kalau masalah pribadi kamu harus keluar, antri dengan orang-orang yang lain. Karena banyak orang juga yang pertama sudah panas panjang antrinya, puluhan orang antri. Kamu harus keluar, antri juga di belakang. Bukan main. Ini para pegawainya, para pengawalnya mau marah dengan Atha bin Rabbah. Ini raja disuruh antri ke belakang. Akhirnya antri Sulaiman bin Malik. Satu-satu ditanya, satu-satu tanya, dijawab, satu ditanya, terus sampai kepada Atha, kepada Sulaiman bin Malik. Setelah bertanya, Sulaiman bin Malik pulang ke kemahnya, dikumpulkan semua keluarganya, dikumpulkan semua pegawainya, dikumpulkan semua pengawalnya. Demi Allah, kata Sulaiman bin Malik termasuk raja yang alim juga, raja yang ulama, tapi tingkatnya tidak sampai kepada Atha bin Rabbah.
Kata Sulaiman bin Malik, demi Allah benar apa yang dikatakan oleh Atha bin Rabah. Tidak ada yang boleh marah kepadanya, tidak ada boleh yang mengganggu aja. Demi Allah, dia memiliki ilmu yang tinggi, yang mengalahkan singgasana raja-raja. Apa yang menyebabkan Atha itu kemudian begitu agung? Karena dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat kepada rajanya raja yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengalahkan seluruh singgasana-singgasana para raja yang ada di dunia ini. Tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa pedulinya, tidak ada rasa ketergantungannya kepada raja. Bayangkan hadirin Rasulullah, ketika keluar dari istana itu, kata Atha al-Qursani, Atha bin Rabah tidak setetes pun minum air dari istana. Hadirin rahimakumullah, berarti kalau kita ambil pelajaran dari kisah ini bahwa sesungguhnya yang memiliki kekayaan yang luar biasa ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang kita yakini. Tetapi keyakinan kita belum semantap sebagaimana keyakinan Atha bin Rabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh kekayaan yang ada di alam dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Makanya kalimat yang kita puji, kalimat yang kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Bayangkan hadirin rahimakumullah, seluruh kekayaan bumi yang berlimpah ruah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang kita ucapkan di hadapan Allah itu sebenarnya doa, tapi kita tidak meminta. Kalau masuk nanti kalimat ihdinas siratal mustaqim, baru kita meminta kepada Allah. Tapi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin adalah doa kepada Allah, tapi kita tidak meminta kepada Allah. Itu luar biasanya kalimat Al-Fatihah yang kita ucapkan didahului dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah lewat waktunya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah ya Nabi